Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Zahra Putri Santoso. Selamat siang kepada Ibu Ade Siti Haryanti, SSMPD, selaku dosen dari Bahasa Indonesia. Saya di sini akan mempresentasikan tentang hakikat dan perkembangan dalam bahasa Indonesia. Pada bagian pertama ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini sendiri bermula dari adanya Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 lalu. Hal ini berkaitan untuk menghindari imperialisme bahasa apabila masyarakat Indonesia masih saja menggunakan bahasa Melayu yang dimilikinya. Sampai saat ini, bahasa Indonesia sendiri dikenal dengan sebagai kata-kata yang hidup, dan sampai saat ini bahasa Indonesia menghasilkan beragam kata baru. Kata-kata baru ini melalui proses penyerapan dari bahasa asing ataupun dari bahasa daerah yang ada di sekitarnya. Lalu di bagian kedua ini saya akan menjelaskan dari asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, lalu diresmikan dengan nama Bahasa Indonesia itu sendiri pada Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Indonesia saat ini digunakan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia, serta digunakan luas dalam media, sekolah, dan perguruan tinggi. Kemudahan bahasa Indonesia. Yang pertama, tata bahasanya mudah dipahami dan aturan dasarnya mudah dipahami dalam komunikasi. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan 4 faktor munculnya bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu lingua franca, yaitu digunakan untuk dalam bisnis perdagangan dan komunikasi antar etnis. Yang kedua, struktur sederhana, yaitu tidak memiliki tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa. Yang ketiga, diterima sukarela oleh berbagai bangsa dan negara. Dan yang terakhir, sebagai bahasa budaya, memiliki kemampuan menyampaikan nilai dan identitas bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya di perkembangan di masa reformasi. Bahasa Indonesia terus-menerus berkembang melalui media massa. Ciri-cirinya adalah jumlah singkatan meningkat, lalu yang terakhir banyak muncul istilah asing yang masuk ke dalam surat kabar atau media. Peran pers dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pers berfungsi untuk memperkenalkan istilah baru kepada media. Lalu media membantu menyebarluaskan kepada masyarakat. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia berdasarkan kedudukan. Yang pertama, sebagai lambang identitas bangsa. Yang kedua, lambang kebanggaan Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, sebagai sarana komunikasi antar wilayah dan antar budaya. Sejarah bahasa Indonesia setelah ditetapkan merdeka. Pada 18 Agustus 1945, UUD 1945 telah disahkan. Lalu pada pasal 36, Bahasa Indonesia telah resmi ditetapkan sebagai bahasa negara. Pandangan lain tentang tahun kelahiran Indonesia. Banyak ahli yang mengatakan bahwa 28 Oktober 1928 di Sumpah Pemuda adalah momen kelahiran bahasa Indonesia, yang merupakan pengakuan momen bahasa bersama atau bahasa resmi negara. Lalu di slide terakhir atau di pembahasan terakhir saya akan menjelaskan tentang perubahan ejaan setelah kemerdekaan. Sebelumnya menggunakan ejaan Van Ophuizen, lalu diganti menjadi ejaan Republik pada 19 Maret 1947. Lalu setelah itu pengembangan ejaan terus dilakukan. Sekian dari saya presentasi hari ini, semoga penjelasan saya mudah dipahami oleh Ibu Ade Siti Haryanti dan semoga juga presentasi saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.